Eh, Baik, suaranya bisa diterima dengan baik. Ustaz. Yang lain bagaimana? Jelas. Bisa, bagus, jelas. Ya, suaranya jelas sekarang. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan eh, pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ya, dan kita lanjutkan kembali pembahasan ini eh, pada halaman 13, ya, pada halaman 13. Tapi perhatikan di sini berkata penulis rahimahullahu taala, wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Qala Muhammad ibn Jarir, ya, Muhammad ibn Jarir, ya, At-Tabari, ya, beliau seorang penulis tafsir yang masyhur, tafsir At-Tabari, berkata, wala qawla fi dzalika 'indana yajuzu an naqulahu. Ini afwan, ini keliru ya. An naqulahu. Artinya sukun, Allahu a'lam, ya. Wala qawla, ya, dan tidak ada perkataan fi dzalik, di dalam hal itu, indana, di sisi kami. Jadi ini masih nyambung dengan perkataan yang pembahasan yang kemarin, di mana Ibnu Jarir tentang pembahasan lafaz Al-Qur'an, ya, lafaz Al-Qur'an. Yang mana kita jelaskan bahwasannya, ya, kita tidak boleh mengatakan lafaz Al-Qur'an sebagai makhluk, atau juga mengatakan lafaz Al-Qur'an adalah bukan makhluk, ya. Kenapa? Kemarin dijelaskan karena lafaz ini, ya, mujmal, ya, mujmal itu umum, ya, di mana dia bisa bermaksud, ya, lafaz ini bisa bermaksud masdar, yaitu talaffuz, ya, yang mana maksudnya adalah ucapan yang kita ucapkan, ya, maksudnya gerakan lisan dan suara yang keluar, gitu. Atau lafaz di sini bisa berarti isim maf'ul yang berarti malfuz, yang diucapkan, gitu kan? Ya. Maka dalam pembahasan ini, ya, kata beliau, ya, beliau tidak mendapati, ya, wala qaula fi dzalika indana, ya, dan tidak ada perkataan, ya, dalam hal tersebut di sisi kami, ya, yajuzu an naqulahu ghairu qawlihi, ya, bolehnya kami atau kita mengucapkannya selain perkataannya, ya. Jadi wala qawla fi dzalik, ya, tidak ada perkataan dalam hal tersebut, yaitu dalam masalah lafaz, ya, Al-Qur'an di sisi kami, ya, yajuzu an naqulahu, ya, bolehnya bagi kami an naqulahu ghairu qawlihi, ya,
bolehnya bagi kami mengucapkannya selain ucapannya, ya, yaitu ucapannya siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. Jadi Imam Ahmad kemarin, ya, di bahasan akhir ini mengatakan apa? Man qala lafzi bil Qur'ani makhluq fa huwa jahmi. Ya, barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Qur'an, itu pengucapan Al-Qur'anku itu adalah makhluk, maka dia adalah Jahmi. Ya, karena saat itu ada fitnah Mu'tazilah, ya kan, yang mana hal ini ya dibekingi, ya, atau di apa namanya bahasnya, ya dibentengi lah atau dilindungi oleh pemerintah pada saat itu, atau khalifah pada saat itu, sehingga orang-orang saat itu dipaksa, gitu kan. Maka sebagian, ya, ingin menyelamatkan diri, ya, tapi juga tentunya nggak selamat dari kesalahan, begitu, ya. Di antara di sini orang-orang Jahmiyah, ya, dia mengganti ungkapan, ya, dan justru mereka tetap apa namanya, ya, memaksudkan bahwasan lafzul Quran makhluk ini adalah, ya, perkataan yang serupa dengan apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Kemudian beliau mengatakan wa man qala ghairu makhluq fa huwa mubtadi'. Ya, barang siapa yang mengatakan bukan makhluk, ya, karena tadi ya punya ihtimal yang lain, bahwasanya maksud lafaz Al-Qur'an di sini adalah gerakan lisan dan suara yang keluar, ya. Secara zahir ghairu makhluk, betul, ya, secara zahir. Tapi lam yakul bihi ahad min ulama salaf, ya. Jadi sebelum Imam Ahmad, dari kalangan para ulama, baik dari tabi'in ataupun juga dari para sahabat, ya, nggak ada yang mengatakan ungkapan yang seperti ini, ya. Jadi, ya, yang selamat, ya, Ahlus Sunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, yakfi, ya. Al-Qur'an adalah perkataan Allah dan bukan makhluk, ya. Dan situ cukup, ya. Tidak kita ganti dengan ibarah-ibarah yang lain, ya. Nah, di sini kenapa Ibnu Jarir mengatakan bahwasannya tidak ada, atau kita nggak boleh, ya, mengucapkan, dalam pembahasan ini, ya, ucapan selain ucapan Imam Ahmad, idlam yakun. Ini beliau memberikan alasannya. Di sini alasannya, ya. Idlam yakun lana fihi imamun na'tamu bihi siwa, ya. Karena tidak ada, ya, imam, ya, bagi kita padanya, ya, na'tamu bihi siwa, ya, yang kita mengikuti, ya, mengikutinya, ya, selain Imam Ahmad, ya. Jadi beliau mengatakan idlam yakun, ya, tidak ada imamun, idlam yakun imamun, ya, lana bagi kita fihi, ya, pada hal itu, yaitu pada permasalahan ini tadi lafzi bil Quran, ya, nak tamu bihi siwa, ya, yang kita mengikutinya selainnya, itu selain Imam Ahmad. Wa fihi al-kifayatu wal maqna', dan kemudian beliau mengatakan bahwasannya fihi, ya, dan padanya, yaitu pada Imam Ahmad, al-kifayah, kecukupan, ya, wal maqna', dan kepuasan, ya. Artinya dari penjelasan beliau sudah cukup dan juga sudah memuaskan. Wa huwal imamul muttaba'u, dan dia adalah imam yang diikuti, al-muttaba', rahmatullahi alaihi wa ridwanuh, ya. Semoga rahmat dan keridhaan Allah terlimpah kepadanya, ya, rahmatullahi alaihi wa ridwanu, semoga rahmat dan keridhaannya terlimpah kepadanya. Hadhihi alfadhu Muhammad ibn Jaririn allati naqaltuha nafsaha ila ma hahuna min kitabil i'tiqadi alladhi sannafahu, ya. Ini, ya, kata penulis, alfadhu Muhammad ibn Jaririn allati, ya, adalah lafadznya Muhammad bin Jarir yang nakol tuha, yang aku apa namanya menukilnya, nafsaha, ya, apa namanya secara utuh, ya, nafsaha maksudnya jadi secara utuh, ya, dirinya secara utuh, ila mahahuna, ya, kepada apa yang ada di sini, ya, min kitabil i'tiqad, dari kitab al-i'tiqad, ya. Jadi Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau punya kitab Al-I'tiqad, ya, alladzi sanafahu, yang ia menulisnya, ya. Dan
ungkapan ini dinukil oleh penulis dari kitab Al-I'tiqad karangan Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Kemudian kultu, ya, nah di sini penulis memberikan komentar, ya, kultu, ya, aku berkata, wahua, dan dia, ya, a'ni Muhammad ibn Jarir, ya, yaitu Muhammad bin Jarir, qad nafa an nafsihi bihadzal fasl alladhi dzakarahu fi kitabih kullama nusiba ilaih, ya, sungguh nafa telah meniadakan, ya, sungguh telah meniadakan an nafsihi dari dirinya bihadzal fasli dengan pasal ini, ya, ya, yaitu pasal tentang pembahasan uh, apa namanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ya, alladzi dzakarahu, yang ia menyebutkannya fi kitabihi, di dalam kitabnya, kullama nusiba ilaihi, ya, setiap yang dinisbatkan kepadanya, ya, jadi ada tuduhan-tuduhan yang jelek yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Jarir At-Tabari, maka dengan pasal ini, ya, ini menjelaskan keyakinan beliau, ya, dalam permasalahan ini, begitu. Wa qudhifa, ya, wa qudhifa bihi min udulin an sabili sunnah, dan apa namanya, ini masih nyambung, ya, kullama nusiba ilaihi wa kullama qudhifa, ya, jadi setiap yang dinisbatkan kepadanya dan yang dituduhkan, ya, kepadanya, ya, yang dituduhkan kepadanya, qudhifa bihi, ini dituduhkan kepadanya, min udulin an sabili sunnah, ya, berupa penyimpangan dari jalan sunnah. Al-udul, penyimpangan, ya, al-udul, penyimpangan, an sabili sunnah, dari jalan sunnah, ya, au mailin, ya, ataupun juga menyimpang, ya, berbelok lah, ila syai'in minal bid'ah, kepada sesuatu dari kebid'ahan, ya, au mailin, atau belok, ila syai'in minal bid'ah, dari apa namanya, dari sesuatu dari kebid'ahan, ya, kepada sesuatu dari kebid'ahan, ya. Wallazi hakahu an Ahmad radhiyallahu anhu ardhah, ya, dan yang ia kisahkan, ya, yang ia kisahkan, yaitu yang Muhammad bin Jarir, Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari kisahkan, an Ahmad, dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu ardhah, semoga Allah meridhoinya, anna lafziyata jahmiyatun fasahihun anhu, ya, bahwasannya lafziyah, ya, maksudnya lafziyah di sini alladzi qala bilafzil Quran, ya, yang memberikan ungkapan lafzi bil Quran, ya, makhluk, ya, lafzi bil Quran makhluk, Jahmiyah, ya, maka adalah seorang Jahmiyah, ya, pengikut Jahm bin Safwan, fasahihun anhu, maka perkataan ini benar darinya, sahihun anhu, benar darinya, wa inna ma qala dzalik, ya, dan, ya, hanya saja, ya, ia mengatakan hal itu, wa inna ma qala dzalik, ya, dan hanya saja ia mengucapkan hal tersebut, li'anna Jahman, ya, jadi kenapa Imam Ahmad mengatakan al-lafziyah Jahmiyah, ya, ya, li'anna Jahman, karena Jahm, yaitu Jahm bin Safwan, pentolan dari, ya, sekte Mu'tazilah, Jahmiyah, afwan, wa ashabahu, dan apa namanya, pengikutnya, sarrahu bi khalqil Quran, mereka berterus terang dengan mengatakan Al-Quran makhluk, ya, sarrahu bi khalqil Quran, ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Walladzina qalu bil lafzi, ya, dan orang-orang yang mengatakan bil lafzi, ya, maksudnya lafzi bil Quran makhluk, ya, tadarruju bihi ilal qawli bi khalqil Quran, ya, tadarruju bihi, ya, mereka apa namanya, tadarruj itu bertahap, ya, bertahap, ya,
ilal qauli, ya, kepada ucapan bi khalqil Quran, ya. Pada ucapan apa? Al-Quran adalah makhluk, ya. Jadi orang yang mengatakan lafzi bil Quran, ya, sejatinya mereka nanti, ya, lambat laun akan tergiring kepada perkataan eh, apa namanya, Al-Quran makhluk, ya. Kenapa? Ya, tadi yang sudah dijelaskan bahwasannya ucapan lafzi bil Quran ini mujmal, perlu diperinci maksud dari perkataan tersebut apa, ya. Ditambah lagi, ya, tidak ada eh, pendahulunya dari kalangan para sahabat yang mengucapkan dengan ucapan tersebut. Wa khafu ahla sunnah, ya. Ya, dan mereka menakut-nakuti ahlu sunnah, ya, ya, yaitu Jahm dan apa namanya, dan juga para pengikutnya menakut-nakuti ahlu sunnah fi dzalik, ya, dalam hal fi dzalika zaman, pada zaman itu, minat tasrihi bil khalqil Quran, ya, dari apa namanya, berterus terang, ya, mengucapkan Al-Quran makhluk, ya. Minat tasrih, ya, dari berterus terang bi khalqil Quran, ya, dari ucapan Al-Quran adalah makhluk, dari ucapan Al-Quran adalah makhluk. Fa adrajuhu fi hadzal qawli dzal-labs, ya, maka mereka memasukkan fi hadzal qaul, ya, pada perkataan ini, ya, dzal-labsi, ya, yang eh, memiliki apa namanya, kesamaran, ya, memiliki kesamaran, ya, adrajuhu, ya, maka ia memasukkannya, ya, ke dalam perkataan ini, ya, sesuatu yang memiliki kesamaran, yaitu tadi ungkapan lafzi bil Quran makhluk, ya, lafzi bil Quran makhluk, ya, li'alla yu'addu, kenapa mereka mengatakan hal tersebut, ya, ya, jadi mereka sebenarnya juga main aman, ya, supaya mereka enggak orang-orang Jahmiyah ini, ya, yang mana pantalannya Jahm bin Safwan, mereka main aman juga supaya mereka enggak ditangkap, ya, pada saat itu, ya, tidak seperti Imam Ahmad yang beliau secara terus terang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ya, sehingga beliau, ya, bolak-balik di penjara, kemudian tidak sedikit juga beliau dicambuk, ya. Li'alla yu'addu, nanti alasan li'alla yu'addu fi zumratin jahmin, ya, ya, agar mereka tidak dianggap, ya, ke dalam kelompok Jahm, ya, alladzina hum syayatinul insi, ya, yang mana mereka adalah setan-setannya manusia, ya, agar mereka tidak dianggap ke dalam apa namanya, golongan dari, ya, Jahm, ya, yang mereka adalah setan-setan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya, mereka sebagian mereka mewahyukan, ya, maksudnya yuhi di sini saling uh, berbicara, ya, yuhi ba'duhum ila ba'din, ya, saling mewahyukan, ya, membisikkan, ya, satu dengan yang lainnya, zukhrufal qawli, ya, ghurura, ya, perkataan yang dihiasi, ya, zukhrufal qaul ini perkataan yang dihiasi ghurura, dengan apa, dengan sesuatu yang menipu, ya, dengan sesuatu yang menipu, ya, yang mana secara zahirnya, ya, orang menganggap hal tersebut baik-baik aja, tapi ternyata jika diteliti lebih dalam ternyata mengandung kesesatan. Fadzakaru hadzal lafdha wa aradu bihi anna al-Qur'ana bilafdhin makhluk, ya. Fadzakaru, maka mereka menyebutkan lafaz ini, ya, wa aradu bihi, ya, dan mereka ingin dengannya, dari pernyataan tersebut, ya, annal Qur'ana bilafdhina makhluk, ya, maka apa namanya, fadzakaru hadzal lafdha, maka mereka menyebutkan lafaz ini, ya, wa aradu bihi, ya, dan menginginkan dari ungkapan tersebut anal Qur'an bilafdhina makhluk, bahwasannya Al-Qur'an, ya, dengan lafaz kita atau yang diucapkan oleh kita adalah
makhluk, ya. Falidzalika samahum Ahmadu Jahmiyah, ya. Maka Imam Ahmad, ya, oleh karena itu, ya, falidzalik, oleh karena itu samahum Ahmad rahimahullah Jahmiyah, ya. Imam Ahmad menamai mereka sebagai Jahmiyah, ya, sebagai Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan annahu qala, ya. Jadi kenapa Imam Ahmad menamakan mereka sebagai Jahmiyah, ya, karena apa namanya, apa yang mereka ucapkan itu, ya, tidak lain dan tidak bukan, ya, atau sama, ya, atau persis dengan ucapannya orang-orang Jahmiyah. Wa hukiya anhu aidan annahu qala al-lafziyatu syarrun minal Jahmiyah, ya. Bahkan dikisahkan darinya, diriwayatkan darinya juga, hukiya anhu aidan, ya, dikisahkan, diriwayatkan darinya aidan juga annahu qala, bahwasannya Imam Ahmad mengatakan al-lafziyatu syarrun minal Jahmiyah, ya. Bahwasannya lafziyah, ya, orang-orang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya, syarrun, ya, lebih buruk daripada Jahmiyah itu sendiri, ya, lebih buruk daripada Jahmiyah itu sendiri, ya. Kemudian, ya, wa amma ma hakahu Muhammad bin Jaririn an Ahmad, ya, dan, ya, sampai di sini, ya, wa amma ma hakahu, ya, dan apa yang dikisahkan, ya, hakahu, ya, dikisahkan oleh Muhammad bin Jarir an Ahmad, dari Ahmad, anna man qala, bahwasannya orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk, ya, orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk fahuwa mubtadi', ya, bahwasannya ucapanku, ya, terhadap Al-Qur'an adalah bukan makhluk, fahuwa mubtadi', ya, maka dia adalah seorang ahlul bid'ah, ya. Alasannya apa? Fa inna ma arada bihi, ya, karena, ya, ia menginginkan, ya, fa inna ma arada bihi, karena ia, ya, menginginkan, atau hanya saja ia menginginkan anna salaf, bahwasannya salaf, yaitu para ulama salaf, ya, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, artinya kalangan salaf sebelum beliau, ya, ya, sebelum beliau, lam yatakallamu fi babi lafzi, ini dia, tidak berbicara, ya, tidak berbicara, lam yatakallamu, mereka tidak berbicara fi babil lafz, ya, dalam permasalahan lafaz, ya, dalam permasalahan lafaz, ya, walam yuhwijhumul halu ilaih, ya, dan hal, keadaan, lam yuhwijhum, ya, tidak mau apa ya, membuatnya butuh, ya, membuat mereka butuh kepadanya, ya, keadaan itu tidak mendorong mereka atau membuatnya butuh, ya, kepadanya, ya, kepada pembahasan ini babul lafaz, ya, karena sudah buat mereka jelas, sudah Al-Quran kalamullah, ya, ghair makhluk, jadi nggak perlu lagi ada pembahasan lafzi bil Quran dan lain-lain, ya. Wa inna ma hadatsal kalam, ya, dan, ya, hanya saja, ya, hadatsal kalam, ya, hadatsal kalam fil lafzi min ahli at-ta'ammuq, ya, terjadinya pembahasan, ya, hadatsal kalam, ya, atau dimulainya, ya, terjadinya, ya, al-kalam, ya, pembahasan fil lafz, ya, pada masalah lafzul Quran, maksudnya min ahli ta'ammuq, dari, ya, orang-orang yang mendalami, ya, yang terlalu dalam, ya, ta'ammuq itu terlalu yang mendalami, ya, wadzabil humqi, ya, dan yang memiliki humq, ya, kebodohan, ya, humqi, alladzina atau bil muhdatsat, ya, yang mereka membawa, atau bil muhdatsat, ya, datang dengan, atau kita artikan langsung membawa apa, al muhdatsat, ya, sesuatu yang diada-adakan, alladzina atau bil muhdatsat, ya, yang datang dengan muhdatsat, atau kita bisa artikan yang membawa
kebid'ahan atau muhdatsat. Wa atau, ya, atau artinya tagaw, melampaui batas, ya, dan mereka melampaui batas amma nuhu anhu minad dhalalat, ya, dari apa yang mereka dilarang darinya, ya, dari apa yang mereka dilarang darinya minad dhalalati, ya, berupa kesesatan wa dzamimil maqalat, ya, dan perkataan-perkataan yang hina, dan perkataan-perkataan yang hina. Wa khadu fi ma lam yakhud fihi salafu min ulama'il Islam. Ya, wa khadu, ya, dan mereka khadu, mendalami, ya, fi ma lam yakhud, ya, pada apa yang fi ma lam yakhud fihi salaf, ya, pada apa yang para salaf, ya, min ulama Islam, dari ulama-ulama Islam, ya, memperdalam padanya, ya. Ya, jadi fi malam yakhud, ya, pada apa yang tidak, ya, memperdalam padanya, ya, as-salaf, ya, para salaf min ulama min ulama Islam, dari ulama-ulama Islam, dari ulama-ulama Islam, ya. Faqala imam, ya, faqala imam, ya, maka berkata al-imam, hadzal qawla fi nafsihi bid'ah. Faqala, di sini Imam Ahmad, ya, hadzal qaul, faqala al-imam hadzal qawlu fi nafsihi bid'ah, ya, maka perkataan itu, ya, fi nafsihi, ya, pada dirinya, ya, atau sejatinya bid'ah, ya, adalah sebuah kebid'ahan. Wa min haqqi al-mutasannini, ya, an yada'ahu wa la yatafawwaha bihi, ya, dan, ya, dari, ya, haknya seorang ahlu sunnah, ya, yang meniti sunnah, mutasannin, ya, orang yang mengikuti sunnah, ya, atau selayaknya, jadi min hakim al mutasannin, selayaknya orang yang mengikuti sunnah an yada'ahu, ya, untuk yada'ahu artinya an yatrukahu, untuk meninggalkannya, wala yatafawwaha fihi, wala yatakallama fihi, ya, ya, tidak membicarakannya atau tidak mengucapkannya. Jadi apa namanya, dari perkataan Imam Ahmad ini, ya, hendaknya seorang ahlu sunnah meninggalkan ucapan tersebut, ya, lafzi bil Quran ghairu makhluk, dan juga tidak mengucapkannya, ya, wala bimithlihi minal bid'ai al mubtadi'ah, dan juga tidak dengan sesuatu yang semisalnya, ya, wala bimithlihi, ya, dan dengan sesuatu yang semisalnya minal bid'ail al mubtada'ah, afwan, ya, al mubtada'ah, dari bid'ah-bid'ah yang diada-adakan, ya, minal bid'ai al mubtada'ah, dari bid'ah-bid'ah yang diadakan, wa yaqtasiru ala ma qalahu salafu minal a'immati al muttaba'ah, ya, wa yaqtasir, dan mencukupkan, ya, membatasi aja, gitu kan, ikhtisar, ala ma qalahu as-salaf, atas apa yang para salaf, ya, mengatakannya, ya, dari atas apa yang para salaf mengatakannya minal a'immatil muttaba'ah, dari imam-imam yang diikuti. Maka kita cukupkan, ya, dari perkataan mereka, kita nggak perlu lagi membuat-buat perkataan yang bahkan bisa jadi perkataan tersebut, ya, ternyata, ya, mengandung hal-hal yang negatif, ya. Apa itu, ya, perkataan dari ulama salaf yang perlu kita cukupkan, ya, dalam permasalahan ini, anal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluk, ya, maka kita cukupkan dengan perkataan ini, ya, anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluk, bahwasannya Al-Qur'an adalah perkataan Allah, ya, bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Wala yazidu alaihi illa takfiru man yaqulu bi khalqih, ya, dan tidak menambah, ya, dari ungkapan tersebut, ya, kecuali apa,
takfiru man yaqulu bi khalqih, ya. Kekafiran orang yang mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Jadi kita cukup misalnya mengucapkan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Cukup sampai di sini. Kalaupun kita mau menambahkan, maka kita menambahkan apa namanya, dengan tambahan ya yang menunjukkan bahwasannya orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ya maka dia kafir, ya. Jadi kita tambahkan, bisa kita tambahkan. Kalaupun kita mau tambahkan, maka kita menambahkan apa? Wa man qala Al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir. Hakada. Ya. Jadi apa namanya? Dicukupkan saja dengan apa yang diucapkan oleh para ulama salaf. Ya, paragraf terakhir dalam pembahasan ini, akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh, ya, mengabarkan kepada kami al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh, ya. Qala, sini ini dalam membaca apa namanya, sebuah riwayat, ya, walaupun di sini tidak ada kata qolanya, ya, langsung haddatsana. Namun secara ketika membacanya antum perlu menambahkan kata qala. Kenapa? Ya, karena yang mengucapkan haddatsana ini siapa? Hakim Abu Abdullah. Jadi mengabarkan kepada kami apa yang dikabarkan. Qala, beliau berkata haddatsana, begitu, ya. Qala haddatsana, ya. Dan kenapa dihilangkan qalanya di sini? Ya tentunya untuk ikhtisar, ya, untuk meringkas. Kalau dituliskan panjang nantinya. Tapi apa namanya, ini menjadi adah dan tradisinya, ya, para ulama hadis khususnya, ya, ketika mereka membawakan riwayat, ya. Qala haddatsana Abu Bakrin, ya, Muhammad bin Abdullah Al-Jarahi Bimarwin, ya. Mengabarkan kepada kami Abu Bakar, ya, Muhammad bin Abdullah Al-Jarahi Bimarwin, ya. Di Bimarwin ini di sebuah tempat, ya, di Marwin, ya, sebuah tempat yang namanya Marwin, ya. Qala, ya, sini sebutkan lagi qala haddatsana, ya. Jadi Abu Bakar, ya, Muhammad bin Abdullah Al-Jarahi berkata, apa yang beliau katakan? Haddatsana Yahya bin Sawih, ya, atau Sawih, Allahu a'lam. Apa bacanya ini, ya? Sasawih atau Sasawih? Mungkin Sasawih, seperti Sibawih, ya. Mengabarkan kepada kami Yahya bin Sasawih, ya. Qala, ya, lagi di sini kita ucapkan qal. Nah, ini fana, ya, ini rumus, ya, ya, atau simbol dari kata haddatsana, atau singkatan lah, ya, dari kata haddatsana. Ketika ada fana, maksudnya apa? Haddatsana. Qala haddatsana Abdul Karim As-Sukari, ya. Abdul Karim As-Sukari, ya, mengabarkan kepada kami. Qala Wahb bin Zam'ah, Wahb bin Zam'ah mengatakan, akhbarani Aliun Al-Bashani qala, ya, mengabarkan kepada kami, ya, Ali Al-Bashani, ya, qala, ia berkata, sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul, ya, aku mendengar Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, man kafara bi harfin min al-Qur'ani faqad kafara bil Qur'an, ya. Barang siapa yang mengingkari, kafar, ya, mengingkari, ya, biharfin, satu huruf aja, min Al-Quran, faqad kafar, dari Al-Quran, maka dia telah kufur, ya. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia telah kufur, faqad kafar bil Quran, maka dia telah ingkar terhadap Al-Quran, ya. Artinya dia telah kufur terhadap Al-Quran, ya. Dia nggak percaya. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan la u'minu bihadzal kalami faqad kafar, ya, aku tidak beriman, ya, dengan kalam ini, ya, atau perkataan ini, maka dia telah kufur, ya. Man qala la u'minu bihadzal kalam faqad kafar, maka barang siapa yang
tidak beriman dengan perkataan ini, maka dia telah kufur, ya. Jadi di sini penulis ya rahimahullah taala ya membawakan sebuah perkataan dari Abdullah ibn Mubarak ya, yang mengatakan bahwasanya ya orang yang mengingkari ya satu huruf saja, ya, bayangkan satu huruf saja dari Al-Qur'an, ya maka dia telah kufur, ya. Maka bagaimana dengan orang yang mengingkari ya keseluruhan Al-Qur'an, ya, ya, dengan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini bukan kalamullah, bahkan Al-Qur'an ini adalah makhluk, ya. Al-Qur'an adalah makhluk, maka mereka tentunya lebih kufur lagi. Allah taala a'la wa a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Afwanda izin bertanya. Iya, silakan. Yang dimaksud tadi min ahli tawamu itu apa tadi? Yang mana? Min ahli ta'amu ta'ammu. Amok. Iya. Tadi sampai di mana itu ya? Ini amok ya. Orang yang memperdalam, ya, ya, memperdalam. Dia ya ada pembahasan, kemudian dia memperdalam pembahasan tersebut. Ya. Memperdalam yang Quran makhluk ya tadi. Ya, dalam pembahasan ini, memperdalam dalam pembahasan Al-Quran kalamullah. Ya. Baik tadi. Artinya kita nggak perlu banyak pembahasan lagi, kita cukup imani saja ya bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, begitu. Baik Ustaz, syukran jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Sudah nggak ada ya. Kalau tidak ada, Ana akan sedikit mereview terkait pembahasan atau mukadimah lah ya, mukadimah dari pembahasan al-asma wa sifat ya, mukadimah dari pembahasan al-asma wa sifat ya, di mana kemarin ya sudah kita bahas ya, namun secara umum ya, nantinya tentunya supaya lebih ini lagi ya, lebih lebih paham, atau barangkali kemarin ada pembahasan yang terlalu cepat ya. Ya, dalam pembahasan al-asma wa sifat ya, kita meyakini ya bahwasannya pembahasan al-asma wa sifat ini sifatnya tauqifiyah yang pertama ya, tauqifiyah. Artinya kita hanya menetapkan ya apa yang ditetapkan oleh Allah ya dalam Al-Quran, dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya ya. Jadi apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dari nama ataupun sifat ya kita tetapkan ya, ini asalnya ya. Kemudian ya
Ketika banyak ya penyimpangan, maka biasanya para ulama menambahkan imbuhan, ya. Ya, dan ini kemarin beberapa kali berulang ya di dalam matan, ya. Eh, Misalnya perkataan tahrif, ya, min ghairi tahrifin, ya, tanpa mentahrif, ya, wala takyifin, ya, atau wala ta'tilin, wala takyifin, wala tamtsil. Nah, ini nantinya mustalah-mustalah ini akan seringkali berulang, ya, seringkali berulang. Karena sedikit mengulas, ya, khawatir kemarin pembahasannya tidak terlalu jelas, ya. Yang pertama, tanpa mentahrif. Jadi asalnya kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga nabinya, ya, dan juga nabinya. Tentunya nanti dalam penetapannya juga kita mengikuti kesimpulan dari para ulama, ya, karena terkadang para ulama ya berselisih juga, ya, nanti apakah sebuah nas hadis tersebut ya menunjukkan kepada nama Allah, isim Allah, apa dia sebatas kepada sifat saja, seperti hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, nanti antum mungkin akan bahas ketika Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun, ya, sungguhnya Allah baik, yang maha baik. Thayyib, ya, itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sebagai nama bagi Allah atau dia sebatas sifat bagi Allah, gitu, ya. Namun intinya kembali lagi bahwasannya dalam penetapan nama dan sifat Allah, ya, maka itu kembali apa kepada nas Al-Quran ataupun hadis. Nah, setelah ditetapkan kita nggak boleh apa tanpa mentahrif. Ya, apa itu tahrif? Ya, tahrif itu mengubah, ya, atau mengganti. Ya, secara asal tahrif itu mengubah atau mengganti. Maksudnya tahrif di sini ya tahrif, ya, yang bersifat lafadz, ya, artinya lafadznya ada yang dirubah, ya, ataupun juga tahrif nanti ya dari sisi maknanya, ya, tahrif dari sisi maknanya, ya, tahrif dari sisi apa namanya lafadznya, ya, ini seperti yang dicontohkan para ulama, ya, tapi apakah apa namanya orang yang mengatakan hal tersebut ya betul-betul mentahrif atau tidak, Allah alam, ya. Ya, seperti misalnya pembahasan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, Ar-Rahman, ya, yang Maha Rahman, ya, di atas arsy dia istiwa, ya. Nah, ini orang-orang, ya, sebagian orang ya mengganti kata istiwa yang artinya tinggi, ya, nanti ini masuk dalam pembahasan kita setelah ini, ya, kepada mana istaula yang artinya menguasai, ya. Jadi di sana ada tambahan lam, ya, ya, ketika ada masuk tambahan lam langsung mengganti arti, ya. Ini sebagian ulama masukkannya ke dalam tahrif lafaz karena ada lafaznya yang diubah, ya, atau tahrif, ya, mengubah tadi yang sifatnya apa namanya makna, ya, maknanya diubah, ya, seperti kemarin pembahasan tentang iyad yang disebutkan oleh muallif, ya, atau iyad atau ya iyad, ya, kalau nggak salah, ya, yang mana ditakwil dengan maknanya yang asal maknanya itu kan iyad sudah jelas dalam bahasa Arab kan, ya, sudah jelas dalam bahasa Arab, ya, tapi ya dipalingkan kepada makna yang lain, ya, tanpa ada dalil, ya, yang menunjukkan kepada hal tersebut, ya. Seperti ya di apa namanya ditahrif kepada makna apa quwwah, ya, kepada makna quwwah, ya. Sampai sini paham, ya? Nah, sebagian orang, ya, atau sebagian, ya, apa namanya ahlul bid'ah, ya, mereka mengganti istilah tahrif dengan istilah takwil, ya. Dan ini juga istilah ini akan sering muncul, gitu, ya, istilah takwil. Nah, takwil di sini juga sebetulnya kalamnya mujmal. Mujmal dalam arti apa? Dia bisa mengandung makna yang sahih, ya, bisa juga mengandung makna yang tidak sahih. Ya. Makna yang sahih, ya, takwil di sini bisa berarti tafsir, ya, tafsir, ya.
Maka ini makna yang bagus gitu kan. Ya, sebagaimana doa Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu, Allahumma faqih fiddin, alimhu at-ta'wil. Ya. Ya Allah, fahamkanlah kepada dia agama dan juga ajarkanlah kepada dia at-ta'wil, yaitu yang dimaksud dengan at-ta'wil apa? At-tafsir. Ya, maka maknanya kalau yang diinginkan dari ta'wil ini tafsir, maka baik. Ya. Tapi sebagian orang ya menginginkan dari ta'wil ini ya makna tahrif. Makna tahrif ya. Karena kalau ketika dikatakan tahrif ini konotasinya sudah jelek, sudah buruk ya. Maka mereka untuk menyembunyikan kebid'ahan mereka, mereka menggunakan istilah takwil ya. Sehingga terkesan baik ya, terkesan baik. Nah, ini juga kemarin sudah sedikit ada pembahasan disinggung ya. Kemudian yang kedua ada istilah tahrif min duni tahrifin wa ta'til ya, ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til itu artinya secara bahasa sih mengosongkan ya atau meninggalkan. Maksudnya ta'til di sini adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik nanti sifatnya keseluruhan ataupun sebagiannya aja yang ditolak ya. Ya. Jadi mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, nanti ada sebagian kelompok ya mereka mengingkari seluruh dan nama dan sifat Allah diingkari. Ada yang mengingkari seluruh sifatnya, mereka menetapkan nama bagi Allah, namun ya mereka meniadakan sifat bagi Allah. Padahal yang betul Ahlussunnah meyakini ya Allah memiliki nama dan kita tetapkan nama bagi Allah, dan setiap nama ya mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nama mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin misalnya Allah memiliki sifat Al-Aziz yang Maha Perkasa, tapi tidak kita berikan sifat Al-Izzah bagi Allah, ya, keperkasaan misalnya. Atau Allah memiliki sifat As-Sami' yang Maha mendengar, tapi kita tidak berikan sifat As-Sama' bagi Allah. Ini tidak mungkin. Ya. Ini dan itu sebuah kekurangan dan juga aib, ya. Ya, seseorang dinamakan dengan sesuatu tapi ya tidak bersifat dengan sesuatu yang dinamainya, ya. Seperti seorang yang dinamakan soleh ya tapi perilakunya tidak soleh ya. Walillah matal a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Nah, ini ta'til ya, yaitu mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah istilah takyif ya. Takyif itu adalah secara ini membagaimanakan ya. Tapi yang dimaksud dengan takyif di sini menentukan atau menyebutkan bagaimana atau karakteristik ya suatu sifat ya. Ketika Allah disifati dengan yad misalnya ya, maka nggak boleh kita menyebutkan secara spesifik karakteristiknya seperti apa. Misalnya ya tersebut punya tangan punya jari ya, terus kemudian misalnya secara ada bulu atau tidak misalnya, atau berwarna apa dan segala macam. Ini nggak boleh kita tentukan ya bagaimananya atau karakteristiknya ya. Jadi yang dimaksud dengan takyif ini kita tidak menentukan ya. Bukan berarti tidak ada karakteristiknya, ada, cuman kita kan nggak tahu karena Allah tidak mengabarkannya secara spesifik ya, sehingga kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan ya, tanpa kita menentukan karakteristiknya atau bagaimana seperti apa ya, bagaimana seperti apa. Kemudian ya istilah yang keempat tamfil ya, istilah yang keempat tamfil ya. Tamfil ini menyebutkan sesuatu yang misal ya, yang semisal, yang serupa, menyerupakan Allah dengan makhluknya ya, menyerupakan ya, seperti kita menyerupakan ya penglihatan Allah Al-Basir yang Maha melihat ya. Kemudian kita tetapkan sifat bagi Allah Maha melihat ya. Kemudian kita
samakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, ya, di mana kita sebagai makhluk misalnya ya tidak bisa melihat sesuatu yang terhalang, ya. Maka kita katakan juga Allah sama seperti makhluk, ya, tidak bisa melihat sesuatu yang terhalang, ya, sesuatu yang di balik tembok, di balik tirai nggak kelihatan oleh makhluk. Nah, ini nggak boleh seperti itu, ya, tidak memberikan tamtsil, ya, penyamaan, ya, permisalan atau sesuatu yang serupa bagi Allah. Atau tadi dalam masalah yad, ya, kita samakan yad Allah, ya, dengan makhluknya, ya. Misal dengan apa, ya, dengan apa namanya, dengan makhluk, dengan manusia misalnya, atau dengan hewan, ya, waliyadzubillah, ya, walillahil masalul a'la, ya. Bagi Allah permisalan lebih tinggi, ya, ya. Subhanallah amma yasifun, ya. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifati, dan itu nggak boleh, ya, nggak boleh kita menyamakan, ya. Dan kemudian istilah tampil di sini, ya, apa namanya, ada istilah yang serupa dengan istilah tampil, itu tashbih, ya. Ini sering digunakan juga, ya, walaupun ya yang lebih syar'i adalah istilah tampil ketimbang tashbih, ya, ketimbang tashbih, ya, karena Allah mengatakan apa, laisa kamitslihi syai', misl, ya, tidak ada yang semisal dengannya, wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat, ya. Ya, secara umum tamtsil dengan tashbih ini sama, ya, namun ada sedikit perbedaan, ya. Yang pertama, perbedaan pertama ternyata tentunya tadi tamtsil di sini istilah yang lebih syar'i, karena Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Kemudian perbedaan yang kedua, tamtsil di sini lebih detil, ya, apa namanya, maknanya lebih detil ketimbang tashbih, ya, ketimbang tashbih, seperti itu, ya. Allah Ta'ala ala wa alam. Ini sedikit review kemarin pembahasan asma wa sifat, ya, sebagai penekanan nanti pada apa yang akan datang, ya. Jelas, ya, insya Allah, ya. Ya, kita lanjutkan masuk ke dalam pembahasan istiwa Allahi ala arsyih. Bismillah. Maka saudara-saudara muslim kita yang juga saat dengan menjalani rukun Islam lainnya, tapi dia secara salah meyakini bahwa Allah itu bukan di atas, tapi di mana-mana Allah sudah dibawakan dalil Al-Quran dan hadis, karena dia sudah merasa cukup dengan taklid kepada yang telah diikutinya. Apakah ini kelak akan menggugurkan amalan ibadah tersebut, atau bagaimana? Barakallahu fikum, ya. Ini kaitannya terhadap apa namanya, apakah pelakunya tersebut kufur atau tidak, ya. Jadi ada pertanyaan di sini bertanya, Ustaz, apakah saudara-saudara muslim kita yang juga sholat dan menjalani rukun Islam lainnya, intinya dia bersyahadat lah, ya, tetapi dia secara salah meyakini Allah itu bukan di atas arsh saja, tapi di mana-mana, ya. Dia mengingkari permasalahan Allah istiwa di atas arsh, ya, walau sudah dibawakan dalil dari Al-Quran dan hadis, ya. Karena dia sudah merasa cukup dengan taklid, ya, kepada gurunya yang telah diikutinya. Apakah hal ini kelak akan menggugurkan amalan ibadah tersebut, atau bagaimana? Barakallahu fikum. Ya, intinya kembali yang seperti yang Anda jelaskan, bahwasanya pembahasan takfir, ya, ini perlu kehati-hatian, apa namanya, perlu ditegakkan hujjah, dan juga dipastikan penghalang-penghalangnya tidak ada, dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ya, di antaranya mungkin di sini iqamatul hujjah, ya, pembahasan, ya, karena di sini penanya mengatakan walaupun sudah dibawakan dalil Al-Quran dan hadis, ya, yang terkadang dalam masalah iqamatul hujjah, ya, tidak apa namanya, tidak sebatas dibawakan saja, gitu. Terkadang seorang itu sudah dibawakan, tapi kalau ada syubhat, nah ini syubhat ini perlu dihilangkan dulu, ya. Seperti ini, di antara syubhatnya dia mengatakan apa, merasa cukup dengan taklid kepada gurunya. Ini syubhat, ya, perlu dijelaskan lagi, perlu diuraikan lagi, didiskusikan lagi, dijelaskan, ya,
tentunya ya orang yang mengingkari istiwa Allah ya dia kafir ya, tapi perbuatannya kafir ya, tapi untuk apa namanya memvonis secara individu ya, maka mudahnya sih ini bukan tugas setiap orang ya. Ini bukan tugas setiap orang ya, tentunya dia melakukan suatu kesalahan ya, yang apa namanya, yang dia berada di dalam apa namanya kesalahan yang sangat besar ya, tapi karena ada penghalang-penghalang ya, bisa jadi karena jahil juga ya, ada syubhat ya di dalam dirinya sehingga dia tetap berada di dalam kesalahan tersebut ya, maka kita tidak langsung ya kafirkan, karena nantinya konsekuensinya ketika kita mengatakan gugur amalan dosanya, berarti itu konsekuensi dari kita mengatakan atau vonis kita kepada dirinya sebagai seorang yang kafir, maka kita tidak vonis ya hal tersebut ya secara langsung ya, khususnya kepada orang-orang awam ya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, nah khutbah tayassar di sini ada sisa waktu atau ada pertanyaan lagi? Nah, khutbah tayassar. Istiwa Allahi ala arsyih. Ini judul ini dari muhakkik ya, dari pentahkik. Ya. Pentahkik itu adalah orang yang apa namanya, meneliti sebuah makhtutat ya, tulisan tangan. Jadi dulu itu kan nggak ada ketikan, para ulama itu menulis kitab itu dengan tulisan tangan, dan ketika seorang mau punya kitab itu entah dia menyalinnya dengan tangannya sendiri atau minta tolong orang lain ya, ada apa namanya freelance yang ngerjakan bagian nyalin. Nah, yang namanya nyalin dengan tulisan tangan ini terkadang apa namanya ya ada perbedaan ya, ada yang kurang di tulisannya ya, maka di sini ya diantaranya muhakkik itu dia apa namanya meneliti ini apa namanya dari teks-teks yang ada, tulisan tangan yang ada ya, ini dibaca apa ya, kadang tulisan tangan itu juga nggak jelas ya, kadang muhtamal bisa dibaca ini dan bisa dibaca ke sana, maka seorang muhakkik itu menentukan makna ini maksud dari tulisan ini apa gitu ya, secara singkat seperti itu ya. Qala rahimahullahu taala wa ya'taqidu ashabul hadis ya, dan ashabul hadis meyakini ya, wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'i samawat ya, dan bersaksi bahwasanya Allah di atas langit yang 7, di atas langit yang 7, ala arsyihi mustawin ya, di atas arsy-nya mustawin ya. Istiwa ini berarti mustawin ini maksudnya diartikan atas ya, di atas ya. Allah alam ya, apakah tepat ya jika arti bersemayam itu biasanya diartikan bersemayam ya. Ya. Bersemayam ini apakah sama ya secara bahasa Indonesia ya dengan artinya di atas atau bagaimana, Allah alam ya. Ala arsyihi mustawin ya, di atas arsy-nya ya, berada di atas arsy-nya gitu. Kamana bihi kitabuhu fi qoulihi azza wa jalla ya, sebagaimana ya kitabnya natoko yang berbicara bihi tentangnya, fi qoulihi di dalam firman-Nya, fi qoulihi dalam firman-Nya azza wa jalla, fi surat al-a'raf di dalam surat al-a'raf, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya. Sesungguhnya inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah ya. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi ya, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari ya. Allah menciptakan langit dan dalam 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy ya. Allah ya tinggi ya, berada di atas tinggi berada di atas
arsy, ya. Wa qawli fi surat Yunus, ya, dan firman dalam surat Yunus, ya, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard, ya, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah alladzi khalaqas samawati wal ard, ya, yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Tsumastawa 'alal 'arsy, ya, kemudian beristiwa, ya, di atas arsy, ya. Beristiwa, ya, tinggi di atas arsy. Yudabbirul amr, ya, ia mengatur segala urusan. Ma min syafi'in illa min ba'di idni, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya, ya. Dan ayat-ayat yang lain, ya, yang nanti akan kita bacakan yang menunjukkan bahwasannya Allah di atas, ya, arsy, ya, tinggi di atas arsy, ya. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Allah taala ala wa alam. Sebelum ditutup, mungkin kalau masih ada satu pertanyaan, ana persilahkan. Kalau tidak ada, langsung tutup. Ya, jika tidak ada, ya, Ana cukupkan sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, ya. Semoga nanti ada kuisnya, ya. Insya Allah ada kuisnya sesuai dengan subbab materi yang ada di buku yang dipegang, karena agak sedikit beda dengan yang sebelumnya, PDF sebelumnya, ya. Nanti sesuai dengan sub materi, ya, seperti yang ada di sini, ya. Baik. Allah taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.